A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Serumah dengan Mayat Hidup. Cerita ini ditulis oleh Zulfia Syah. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Harapanku, semoga kegelapan segera kami dapatkan. Biar saja apa yang terjadi di desa ini, terutama beberapa menit yang lalu, menjadi pengalaman buruk yang tak perlu kuingat. Meski itu menimpa Mas Jasin, biar saja. Kami tak punya pilihan, tak juga diniatkan. Ini toko yang dulu jual pulsa, kata Mas Ojan saat lewat di depan sebuah toko. Ya, aku ingat betul. Di toko ini ada anak kecil yang memaksa ikut kami karena seluruh keluarganya sudah meninggal. Dan saat itu kami abaikan karena takut tertular wabah. Kebetulan kita beli bensin di sini. Bensinnya sudah sekarat. Mas Ojan tampak senang dengan kebetulan ini. Karena sejak berangkat ke desa ini mobil kami belum diisi bensin sama sekali. Sepanjang jalan tadi, hanya toko inilah yang penerangannya hidup seperti tidak ada hal mengerikan yang terjadi di desa ini. Tokonya tetap buka, seperti siap melayani pembeli tanpa takut. Tuh, ada. Tunjuk Mas Ojan pada jajaran botol berisi bensin di depan toko. Kami turun dengan tenang, juga melihat sekitar sambil menarik napas dalam. Seakan-akan sudah menahan napas selama berbulan-bulan. Beli bensin, ujar Mas Ojan dengan suara lantang. Tak ada sahutan. Permisi, mau beli bensin, ulangnya. Mas Ojan maju ke etalase. Sementara aku tetap berdiri di luar toko dekat botol-botol bensin disusun. Di belakangmu, tunjuk Mas Ojan membuatku terkejut hampir melompat. Apalagi bersamaan dengan pemberitahuan Mas Ojan, lenganku merasa disentuh tangan dingin seseorang. Seorang bocah laki-laki berdiri tepat di belakangku. Tanpa kata ia menunjuk ke arah botol-botol bensin. Mungkin maksudnya ia perlu mengambil botol itu, dan posisiku membuatnya tak bisa lewat. Aku pun bergeser. Bocah itu maju, mengambil 2 botol bensin lalu berjalan menuju belakang mobil. Mas Ojan dengan cekatan membuka tutup tangki. Kok baunya aneh? Celetukku jujur. Ini bukan aroma minyak bakar yang selama ini ku kenal. Bocah itu tetap menuangkan isi sampai 3 botol. Mungkin hanya perasaanku saja. Beberapa hari terakhir mengalami siklus hidup yang tidak normal, dan semuanya menjadi aneh. Aku merasa bau minyak bakarnya berbau anyir, tapi Mas Ojan sepertinya tidak merasakan itu. Tokonya masih tetap buka, Dek. Aku berbasa basi. Bocah itu mengangguk tanpa mengangkat kepala. Jam berapa ditutup? Nggak pernah ditutup. Masih menunduk ia menjawab. Banyak yang beli? Ada. Biasanya mereka beli apa? Aku jadi penasaran beneran. Dalam keadaan mencekam seperti ini, apa yang mereka beli? Kain. Mendengar jawaban itu, dahiku mengernyit. Toko kelontong begini kok jual kain? Kain apa? Kafan. Hah? Ia diam dalam kepala tertunduk. Ada benarnya juga yang menjual kain kafan.
Berarti anak sekecil itu sudah bisa membaca permintaan pasar. Sekarang sedang musim orang meninggal. Pasti kain kafannya laris. Kulakannya di mana? Lanjutku. Di kuburan. Entah benar atau salah pendengaranku. Kuanggap saja jawabannya hanya ngasal. Gak kulakan di pasar. Ia menggeleng. Kalau ke pasar beli apa? Ia menggeleng lagi. Oh, memang gak ke pasar. Aku memberi jawabannya sendiri. Terus belanjanya di mana? Tanyaku lagi. Ia menggeleng. Belanja buat masaknya di mana? Jawabannya hanya menggeleng. Gak belanja. Gak masak. Jawabnya. Makannya dari mana? Ada. Makan apa? Tangannya menunjuk ke dalam, sedangkan wajahnya tetap saja tertunduk. Siapa yang masak? Ndak dimasak. Mentah. Ia mengangguk. Enak, kejarku. Penasaran apa yang ia makan dalam keadaan mentah. Ia kembali mengangguk. Makan beras mentah. Daging. Bibirku langsung tertarik ke samping sampai tipis. Keadaan mencekam ini membuat orang mau makan daging mentah. Daging apa? Katanya gak belanja ke pasar. Ia menunjuk ke dalam. Masih banyak. Tiba-tiba aku teringat mayat ayahnya yang duduk tertekuk di balik etalase. Tadi aku tak melihatnya lagi. Akankah bocah kecil ini menguburkannya? Atau justru mayat itu yang ia makan? Tak bisa kubayangkan kalau sampai hal itu yang terjadi. Lebih baik aku tak tahu jawabannya. Setelah membayar, Mas Ojan memberi isyarat agar aku tak perlu bertanya-tanya lagi. Kami berjalan menuju mobil. Herannya, bocah itu tak mengikuti kami seperti hari itu. Mungkinkah ia sudah terbiasa dengan kesendiriannya? Sampai di dalam mobil, aku masih memperhatikan dari kaca mobil ke arah toko. Kemanakah bocah itu jika kami sudah pergi? Sedangkan tak ada kelebat orang satupun di sini. Sekedar lewat. Apalagi untuk beli-beli. Ternyata bocah itu duduk di emperan tokonya dengan wajah tertunduk dalam. Tak mau mengangkat wajah apalagi menoleh kanan kiri. Kita ambil jalan lurus saja ya. Jalan keluar desa kan lurus ke sana. Kataku sambil menunjuk jalan panjang di depan. Kita putar balik saja. Suara itu bukan berasal dari Mas Ojan. Aku dan Mas Ojan sama terkejutnya mendengar jawaban dari kursi belakang. Kami menoleh secara bersamaan. Mas Yasin, ucap kami secara bersamaan. Seperti ingin mati beku saja melihat Mas Yasin sudah duduk di kursi belakang kemudi. Mas Yasin nyengir. Putar balik. Kami masih tertegun. Putar balik. Rumah kita ke sana, bukan ke depan. Ia menunjuk ke belakang. Kini jalan kami sudah buntu. Mau lari dari Mas Yasin tidak mungkin. Mau tetap melanjutkan mobil keluar desa juga tidak bisa. Mas Yasin terus mengulang ucapannya bahwa kita harus putar balik. Jika tak dituruti, aku takut hal buruk akan terjadi. Dengan terpaksa, kami pun putar balik untuk kembali ke rumah Pak D bersama Mas Yasin. Jangan coba-coba keluar desa. Jalan sudah ditutup.
Nggak ada orang yang berani keluar rumah, apalagi keluar desa. Lebih aman kita di rumah saja. Seperti biasa Mas Jasin memberi peringatan. Tak ada jawaban dariku ataupun Mas Ojan. Kalian masih beruntung. Kita masih ketemu lagi di sini. Kalau ndak, kalian ndak akan bisa menemukan jalan pulang. Lanjut Mas Jasin kemudian. Kami diam. Entah apa arti ucapannya. Mobil berjalan seperti tanpa tujuan. Oh iya, maaf tadi ditinggal agak lama. Aku sekalian belanja. Belanjaannya banyak soalnya, kata Mas Jasin seperti tak terjadi apa-apa. Bunyi kresek yang ditepuk-tepuk membuatku penasaran dan ingin melihat. Saat aku menoleh, ternyata benar. Di dekat Mas Jasin ada kantong kresek hitam besar berisi belanjaan penuh. Aku juga beli-beli di toko tadi, ungkapnya. Benar atau tidak? Yang jelas aku lega mendengar Mas Jasin ternyata masih ada sisi normalnya daripada keluarga yang lain. Buktinya, ia berbelanja dan setidaknya toko tadi menunjukkan masih ada setitik kehidupan di desa ini. Kalian pasti tidak melihatku. Tadi di toko aku masih ngobrol-ngobrol sama yang punya toko. Pak Sartono itu langgananku. Orangnya baik. Ilham, anaknya juga sangat cekatan. Masih kecil sudah pandai melayani pembeli. Mas Jasin panjang lebar bercerita seakan-akan kami memang sering ngobrol panjang. Seketika darahku berdesir menyadari ceritanya. Mas Jasin bertemu dengan pemilik toko. Bukannya bapak bocah tadi sudah meninggal beberapa hari lalu. Pak Sarto yang tubuhnya agak tambun itu, tanyaku ragu-ragu. Iya, bapaknya si Ilham yang melayani jual bahan bakar tadi. Kamu juga ketemu? Mas Jasin balik bertanya. Bukannya bapak itu sudah... Kalimatku menggantung. Mas Ojan beberapa kali menoleh ke arahku sambil mengemudi. Aku tahu ia ingin aku diam saja. Saat aku mengatakan kalimat yang terakhir, Mas Ojan sampai mendadak mengerem mobil. Kemudian dilajukan lagi lebih kencang. Cara mengemudinya menjadi kacau. Apalagi ditambah ada kucing hitam yang tiba-tiba menyeberang. Mobil kembali berhenti mendadak. Hati-hati Jan. Jangan sampai menabrak sesuatu di jalan. Apalagi makhluk hidup. Pamali, bisa-bisa akan tertimpa nasib sial. Mas Jasin memberi peringatan. Tapi yang sampai di perasaanku itu bukan peringatan. Kalimatnya penuh tekanan seperti mengancam atau menakut-nakuti. Entahlah. Anehnya lagi, Mas Jasin membuka kaca mobil. Kepalanya dibongkar keluar. Sesekali menggaruk sambil tersenyum. Padahal jalanan lengang tak ada orang. Saat Mas Jasin memergokiku tengah memperhatikannya, ia tersenyum padaku. Lebih tepatnya menyeringai. Perjalanan menuju rumah Pak D serasa lambat sekali. Sepanjang perjalanan, aku berharap Mas Jasin minta turun. Dengan begitu, aku dan Mas Ojan bisa melanjutkan perjalanan yang telah kami rencanakan tadi. Namun, itu hanya harapan belaka. Akhirnya, kami tiba juga di rumah Pak D. Rumah yang tadinya kupikir tak akan kulihat lagi. Gelap.
Gumamku saat mendapati penerangan rumah tak ada yang menyala satupun. Kami hanya mendapat penerangan dari lampu mobil. Setelah mesin mobil dimatikan, gelaplah seluruhnya. Untungnya, masih ada pantulan cahaya bulan sabit dari langit. Dari cahaya minim itulah kami bisa berjalan tertatih-tatih. Setidaknya, kami bisa tahu di mana pintu masuk. Di ambang pintu rumah, ada setitik cahaya. Semakin dekat, cahaya itu semakin membesar seperti bola api yang menyala. Astagfirullah, seru Mas Ojan. Aku melompat sambil mencengkram erat lengan Mas Ojan. Bagaimana tidak, bola api itu terus bergulir di udara dan siap menghantam kami. Untungnya, Mas Ojan masih bisa mengelak. Panas patih, kata Mas Ojan. Apa itu? Tanyaku. Aku sendiri baru mendengar kata Banaspati. Hantu api, jawab Mas Ojan pelan. Bola api terus bergulir di udara. Bentuk bola itu mirip seperti kepala orang. Dan ternyata di bawahnya ada rangka kurus panjang mirip seperti kaki manusia. Saking kurusnya sampai tak terlihat. Bola api itu bergerak karena kaki panjang itu menggerakkan. Semakin dekat, semakin besarlah nyalanya. Banaspati itu maju. Aku dan Mas Ojan hanya bisa mundur. Saat ia semakin maju, kami berdua semakin mundur. Beruntung, gerakannya memang tidak cepat. Namun, lama-kelamaan langkah kami mentok juga di dinding teras. Dalam keadaan tertekan itu, Mas Ojan seperti teringat sesuatu. Ia meraba-raba pohon kenanga di depan rumah. Saat didapati rantingnya, Mas Ojan mematahkannya dengan penuh hayatan. Aku tidak memotong ranting, tapi aku memotong kakinya, ucap Mas Ojan berulang-ulang, seperti merapal sebuah mantra. Aku tidak memotong ranting, tapi aku memotong kakinya. Setelah patah, dilemparlah ranting itu ke tanah sebagai pembuktian bahwa Mas Ojan telah berhasil mematahkan kaki Banaspati. Bersamaan dengan itu, patahlah kaki Banaspati tersebut dan jatuhlah bola apinya sampai menggelinding di tanah. Kemudian, nyalanya redup dan semakin redup. Keringat menetes di dahi Mas Ojan, sedangkan tanganku lepas mencengkram lengannya. Setelah mengatur napas beberapa saat, aku baru tersadar Mas Jasin tak ada bersama kami. Kemana Mas Jasin? Tanyaku. Mas Ojan melihatku sebentar. Selanjutnya ia sibuk mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Kita masuk saja yuk, ajak Mas Ojan setelah nafasnya mulai beraturan. Aku menurut dengan mencengkram tangan masih di lengannya. Keadaan yang gelap membuatku tak sengaja menginjak sesuatu di ambang pintu masuk. Loh, Mas Jasin. Mas Ojan keheranan. Mas Jasin meringkuk tepat di ambang pintu dengan satu kaki berselonjor, sedangkan satu kaki lainnya tertekuk. Mas Jasin berdesis seperti sedang menahan sakit. Kenapa? Tanya Mas Ojan. Posisi Mas Jasin yang berada di tengah-tengah pintu membuat kami mustahil mengabaikannya. Kakiku sakit, jawab Mas Jasin sambil menekan-nekan satu kakinya yang berselonjor. Kenapa? Tanya Mas Ojan lagi. Kena dipatahin. Dipatahin? Patah maksudnya? Kejar Mas Ojan. Mas Jasin tak menjawab. Ia masih sibuk menekan-nekan satu kakinya. Di saat seperti itu,
Kami segera ambil kesempatan untuk masuk dengan cara melangkahi kakinya. Memang tidak sopan, tapi kini hanya inilah yang kami bisa. Keadaan rumah benar-benar gelap. Pantulan cahaya tak ada yang bisa masuk karena semua jendela tertutup. Kami hanya meraba-raba dinding hingga akhirnya menemukan daun pintu yang kami perkirakan itu kamar Pak D. "Ros, kamu ingat dongeng mama waktu kita kecil dulu?" Tiba-tiba Mas Ojan bertanya begitu. Mama memang suka bercerita untuk kami. Kadang menjelang tidur, kadang saat santai. Aku tak tahu cerita yang mana yang Mas Ojan maksud. "Yang kamu nangis ketakutan gara-gara mama bercerita itu. Lalu, mama kapok gak mau bercerita lagi untuk beberapa hari. Kamu ketakutan. Lalu..." Ingatan tentang itu seketika muncul. Waktu itu, mama bercerita tentang hantu api. Kepalanya dari api, kakinya kurus dan panjang. Semakin dekat nyalanya semakin besar. Hantu itu bisa dikalahkan dengan cara memotong kayu ataupun ranting dengan niat mau memotong kaki si hantu. "Iya, ingat. Aku ingat," jawabku. Dulu, dongeng itu adalah dongeng mama yang paling menakutkan. Sekian lama mama tak pernah mengulang cerita itu lagi. Untungnya, Mas Ojan masih mengingatnya sampai sekarang. Tiba-tiba, ketenangan kami terusik kembali dengan adanya pendar cahaya di pintu masuk. Dadaku kembali berdebar. Setelah beberapa detik, beberapa menit, cahaya itu tidak bertambah besar. Tidak juga bergerak seperti bola api. Cahaya itu hanya serupa kerlip api kecil yang setelah kami perhatikan ternyata hanya cahaya lampu templek. Bukan panas pati," bisik Mas Ojan. Ia mendekat, namun aku tahan. Kami memperhatikan dari dalam kamar saja. Lampu templek itu bergerak pelan-pelan. Semakin dekat, semakin tampaklah siapa yang membawanya. Mbak Lasmi menenteng lampu templek dengan satu tangan, sedangkan satu tangan lainnya membimbing Mas Jasin yang jalannya setengah diseret. Dari pendar cahaya itu yang tampak hanya wajah Mbak Lasmi, wajah yang teramat putih dan pucat. "Kenapa kakinya Mas Jasin?" tanyaku berbisik. "Perasaan tadi baik-baik saja." "Ojan yang melakukan ini." Suara Mas Jasin menggelegar memenuhi ruangan. Dia tak sedang menjawab pertanyaanku. Kalimat itu hanya sebuah pengaduan pada Mbak Lasmi. Dari ucapan Mas Jasin tadi, tahulah aku apa yang sebenarnya terjadi. Bibirku bergetar, tak berani berucap apapun lagi. Lampu templek tiba-tiba pecah di lantai, dan matilah apinya. Entah dibanting atau terjatuh. Yang kudengar, denting beling beradu dengan lantai sehingga menimbulkan bunyi yang mengejutkan dan menunjukkan kemarahan. Suasana menjadi hening, mencekam. Entah apa yang mereka berdua lakukan. Yang jelas, masih kurasakan keberadaan mereka di ruang tengah. Kubaca doa-doa semampuku, sementara keringat tanganku sampai membasahi lengan baju Mas Ojan. "Mas, apa yang akan terjadi selanjutnya?" Itu bukan pertanyaan. Itu hanya sebuah kalimat harapan. Semoga Mas Ojan memberiku jawaban yang menenangkan. Di luar kamar, terdengar suara Mas Jasin. "Besok. Kita lihat besok." Entah apa itu maksudnya. Besok. Ucapan Mas Jasin yang mengandung kata besok terus saja terngiang-ngiang di pikiran. Bahkan sampai aku terlelap malam itu. Besok, apa yang akan terjadi besok?
Singkat cerita, pantulan matahari dari celah-celah jendela singgah di sawang yang menggantung di langit-langit kamar. Mataku mengerjap memperhatikan sekitar. Bingung, di kamar siapakah sekarang aku berada? Mas, bangun. Aku hanya menggerak-gerakkan bahu Mas Sojan pelan-pelan. Tak tega kalau harus memaksanya bangun. Kami baru bisa terlelap tadi menjelang subuh. Mungkinkah kami salah masuk kamar saat tadi malam lampu rumah seluruhnya padam? Kamar ini berbeda dari kamar lain di rumah ini. Hawanya terasa lembab. Aromanya juga membingungkan, seperti campuran aroma tanah dan kamper. Entahlah, aku bingung. Ada dipan kecil berseprai biru pucat. Di atas meja berjajar beberapa boneka. Di atas lemari juga terdapat boneka. Di lantai juga. Baru kusadari, kamar ini didominasi boneka berbagai rupa. Ada yang cantik berambut panjang. Ada yang seram berambut gimbal. Ada yang matanya hilang satu. Ada yang tembam dengan bibir berdarah. Pelan-pelan aku beringsut dari duduk untuk memperhatikan boneka yang tergeletak di lantai. Entah apa jenis kelaminnya boneka ini. Rambutnya gundul. Bajunya hanya terbuat dari kain putih. Pelan-pelan coba kubuka kainnya. Bagian perutnya menghitam seperti habis terbakar. Saat kuangkat, ada bunyi klotok-klotok dari dalam perut boneka. Sedikit demi sedikit isi perut itu keluar berupa remah-remah kemenyan. Mataku memutar ke sekitar, mencari-cari apakah ada boneka serupa di lantai. Tak sengaja mataku terhenti di pojok kamar. Di bawah ujung dipan, ada sebuah boneka bergerak-gerak. Ternyata ada yang menggerakkan. Ratih hanya menatapku kaku sambil menimang-nimang bonekanya. Kakinya berselonjor di lantai. Tak ada ekspresi lain. Sampai dadaku berdetak naik turun. Tatapan Ratih tetap sama. Ini kamar siapa? Kamar kamu? Tanyaku ketakutan. Kamar kami semua, jawab Ratih masih dengan tatapan kaku. Kamar kami semua, jawabnya. Tak mungkin ini kamar bersama. Mbak Lasmi dan Mas Jasin kamarnya dekat dengan dapur. Tersendiri di bagian belakang, kamar Pade berdekatan dengan gudang yang kutempati. Setauku, ini adalah kamar Ratih di sisi depan. Di lantai dekat dipan, kulihat ada foto tergeletak begitu saja. Tadi foto itu berdekatan dengan boneka gundul yang kupegang. Mulai penasaran, aku semakin beringsut untuk menjangkau foto tersebut. Dari jarak yang tak begitu jauh, sepertinya aku mengenal wajah dalam foto itu. Kalau tidak salah, itu seperti foto ijazah Mas Sojan. Ketika beberapa senti lagi tanganku menggapai foto, Ratih tiba-tiba membanting bonekanya sampai menutupi foto tadi. Seketika Mas Sojan terbangun. Sama denganku, ia bingung akan keberadaannya di kamar ini. Ojan. Terdengar suara Mas Jasin dari luar kamar. Mas Sojan terperanjat. Datanglah Mas Jasin melongokkan kepalanya dari ambang pintu. Ojan, di sini kamu rupanya. Mas Jasin datang dengan wajah segar seperti layaknya orang siap berangkat bekerja. Iya Mas. Mas Sojan tampak bingung bercampur takut. Mana kontak mobilnya? Aku perlu mengambil belanjaan yang tadi malam tidak sempat diturunkan, pinta Mas Jasin. Oh, iya, sebentar. Mas Sojan meraba-raba saku celananya. Lalu ia berdiri untuk beranjak keluar dari kamar.
Kalau begitu, aku pun harus keluar kamar. Pertama, aku takut di kamar ini bersama dengan Rati dan para boneka. Kedua, aku khawatir kalau Mas Ojan harus berdua saja dengan Mas Jasin. Rupanya Mas Ojan hanya memencet remote dari teras rumah. Lalu masuklah Mas Jasin ke dalam mobil mengambil tas kresek yang tadi malam ditunjukkan padaku. Ternyata benar, Mas Jasin hanya ingin mengambil belanjaannya. Ini baru sebagian. Aku terlalu terburu-buru tadi malam. Masih banyak yang perlu ku belanjakan lagi nanti. Tutur Mas Jasin sambil berjalan memasuki rumah. Mbak Lasmi menyambut kantong kresek itu dan langsung menurunkan isinya di atas meja. Ada bungkusan daun yang kuperkirakan itu bunga setaman, karena aroma wanginya langsung menyeruak. Lalu segepok kain kafan, sebuntal kapas, seplastik kecil kapur barus, seikat dupa, kemenyan berbungkus plastik transparan, 3 kain jarik dari batik dan kotak kayu hitam yang entah apa isinya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.